Halo pemirsa, selamat datang di episode perdana podcast MKN Talks dengan gue Justin. Dan gue Jenis dari FAU 2018. Baik pemirsa, pada kesempatan kali ini gue dan Jenis bakal membawa topik tentang akses terhadap jasa notaris di pandemi COVID-19. Iya nih Justin, pas COVID pertama kali masuk di Indonesia, gimana ya nasib para notaris? Wah, gue inget banget tuh Jen, pas awal-awal COVID, orang-orang kan pada diem aja di rumah, nggak keluar rumah 1-2 bulanan. Buat notaris sih, juga pasti kena banget ya dampaknya. Nggak kebayang deh. Soalnya profesi notaris itu kan terkenal banget sama yang namanya pertemuan secara langsung dengan klien. Yang di era pandemi kayak gini, rasanya jauh lebih susah ya untuk dilakukan. Nah, soal ini gimana nih Jen menurut lo? Susah juga ya jadi notaris di era pandemi kayak gini. Tapi nih Tin, setahu gue ya, dari pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, atau yang lebih akrabnya disapa INI, mereka tuh juga ada ngeluarin surat himbauan terkait dengan COVID-19 ini, supaya para notaris juga nggak bingung sendirian ngadepin cara survive di pandemi kayak gini. Bener banget nih Jen. Secara kelembagaan dari PP ini kan juga sadar kalau selayaknya semua profesi di era pandemi perlu adanya adaptasi. Dari sesama notaris ya, kantor-kantor notaris itu juga udah pada nyesuaiin loh sama kondisi pandemi kayak gini. Mulai dari tindakan-tindakan preventif penyebaran COVID-19, penutupan sementara kantor notaris, lalu pengurangan jam kerja, dan tentunya juga dukungan gerakan 3M. Tapi ya Jen, menurut lo apakah semua effort ini udah bisa untuk menyelesaikan masalah mereka di tengah pandemi? Wah, banyak juga ya yang udah dilakuin. Tapi nih, menurut gue masih ada satu lagi, yaitu peningkatan penggunaan teknologi, khususnya untuk konsultasi klien di fase pra-pembuatan akta. Oh iya, bener juga ya lo Jen. Kok bisa ya gue kelupaan ngomong itu tadi? Notaris kan emang inti pekerjaannya tuh untuk buat akta ya. Baguslah kalau emang bisa menggunakan teknologi dengan lebih lagi. Justru itu masuk ke poin berikut. Kita sih, peran notaris sendiri yang cenderung lebih proaktif dalam menghadapi berbagai hambatan yang terdapat sama pandemi. Iya, selain teknologi, ada juga loh notaris yang mengambil inisiatif untuk mendatangi tempat para penghadapnya, tapi dengan persetujuan dari penghadap tersebut dulu ya. Dan bahkan nih, gue juga dengar ada yang minta kliennya yang dari luar kota itu buat bikin surat kuasa biar aktanya bisa tetap dibuat. Wow, effort banget ya para notaris ini. Ada aja ide untuk mensiasati hambatan yang ada selama pandemi ini. Gak heran seiring situasi pandemi di Indonesia mulai mereda, aktivitas transaksi juga ikut membaik, angka pembuatan akta juga mulai normal kan ya jadi kata notaris. Bener banget, Justin. Ada nih, satu kantor notaris riset kita yang selama bulan April 2021 aja, mereka tuh udah buat puluhan akta. Kalau kayak gitu, emang kegiatan notaris bisa jadi tolak ukur perekonomian di Indonesia ya. Semoga profesi notaris bisa kembali lebih bergairah lagi ya, Jen, setelah pandemi ini berakhir. Ngomong-ngomong, cara ke notaris di era pandemi COVID-19 ini tuh gimana sih, Jen? Nah, kalau emang mau ke notaris di era pandemi gini tuh harus tetap taatin protokol kesehatan ya, Tin. Mereka tuh sebelum datang ke notaris harus dibagi dulu jenis kegiatannya. Soalnya ini kan lagi pandemi, jadi kalau bisa nggak ketemu secara langsung mah lebih baik kan dari segi pencegahan penyebaran COVID-19 itu. Mending di rumah aja terus ngobrolnya lewat media lain gitu. Oh, iya juga ya, Jen. Tapi untuk pembagian kegiatan itu gimana, Jen? Untuk ngebedain pembuatan akta yang perlu dan yang enggak. Dibaginya tuh jadi kegiatan yang dapat ditunda sama yang nggak bisa ditunda. Untuk kegiatan yang nggak bisa ditunda tuh biasanya akta-akta pertanahan, akta-akta yang menyangkut perubahan badan hukum dan pendaftarannya, sama akta yang berhubungan antar perorangan, kayak misalnya perjanjian kawin atau utang piutang. Nah, selain itu ada juga nih akta-akta yang diatur secara khusus dalam UU Jabatan Notaris yang harus banget dilakuin tatap muka. Nah, kalau kayak gitu kan nggak bisa kalau nggak dilakuin tatap muka. Jadi, mereka laksanakan dengan tatap muka, tapi tetap taatin protokol kesehatannya. Oh, kayak gitu, Jen. Untung lu ngomong biar gue tahu.
Dan juga para pemirsa ini juga dapat informasi ya soal akta yang memang harus dilakukan secara tatap muka dan yang bisa ditunda atau dibuat secara online. Nah, untuk pembuatan akta-akta yang lu sebutin tadi itu kan harus bertemu beberapa kali ya. Ada nggak sih cara untuk nggak selalu bertemu gitu, kayak frekuensi bertemunya itu diminimalisir? Soalnya kan takutnya penyebaran COVID-19 ini semakin meluas ya, dan malah nggak selesai-selesai pandeminya kalau intensitas pertemuannya tetap tinggi. Tentu bisa, Tin. Jadi nanti tuh dokumen dari draft aktanya sebelum ditandatangani di hadapan notaris yang pastinya harus tatap muka, dikirim dulu nih ke pihak-pihak yang bersangkutan, biar nanti nggak perlu ada revisi-revisian lagi. Tatap mukanya pure murni beneran buat tanda tangan aja. Substansi dari aktanya udah dibicarakan secara online. Oh, jadi mereka tuh ketemunya lewat Zoom kayak kita gini ya. Wah, kok kayak gitu berguna banget ya, Jen, teknologi bagi profesi notaris kalau lagi era pandemi kayak gini. Bener banget sih, bener-bener berguna banget. Nih ya, gue ambil contoh nih dari Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pengaturannya bolehin RUPS online. Oh, gimana tuh? Emang RUPS boleh online ya? Gue baru tahu. Gue kira semuanya harus offline, Jen. RUPS tuh bisa online, karena sekarang lagi pandemi untuk mengurangi perkumpulan banyak orang juga, jadi dilaksanakan online aja. Karena online ini, akta berita acara RUPS-nya juga dibuat sama notaris secara online. Dia dengar secara video call nih, terus habis itu dia tuangin dalam bentuk tulisan, ditandatangani, habis itu baru dia kirim ke kliennya. Oh, boleh ya kayak gitu. Jadi, selama proses pembuatan aktanya itu nggak tatap muka sama sekali ya, Jen? Sama sekali nggak ada tatap muka. Cuma nih ya, kalau misalnya mau buat akta pernyataan keputusan rapat, nah itu kan isinya agenda dan keputusan yang diambil oleh para pemegang saham dan disetujui secara bersama-sama juga oleh seluruh pemegang saham dan dibuktikan juga dengan tanda tangan mereka. Nah, kalau ini harus tatap muka sama notaris, soalnya kan para pemegang sahamnya itu harus hadir buat tanda tangan. I see. Oh, jadi balik lagi ya ke yang tadi, kalau misalnya nggak urgent-urgent banget, bakal menggunakan teknologi sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Bener banget, Tin. Oke deh, Jen. Makasih banget loh untuk semua insight lo soal itu. By the way, hari ini kan kita udah bahas banyak banget nih ya, Jen. Mulai dari respons notaris, dari awal pandemi, penggunaan teknologi yang mendukung profesi notaris di era pandemi ini, sampai bentuk-bentuk adaptasinya sekarang di tahun 2021. Iya dong, namanya juga MKN Talks. Apa sih yang nggak dibahas seputar notaris? Tentu begitu pemirsa. Jadi jangan lupa ya untuk tonton episode berikutnya dari podcast MKN Talks yang isinya bakal ngulas soal perbandingan profesi notaris di Indonesia dan di luar negeri. Wah, seru banget tuh kayaknya. Oke deh, pamit dulu ya pemirsa. Gue Janice. Dan gue Justin. See See you you in next in week's next week's episode episode of of MKN MKN Talk. Talks.